بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Para bapak, para ibu hadirin jemaah tafsir tematik yang dimuliakan oleh Allah, baik yang ada di aula utama Masjid Agung Jawa Tengah, para pendengar setia Radio Dais, MAJT-TV, dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kita masih akan melanjutkan tema kita, yaitu rezeki di dalam Al-Quran. Maksudnya adalah bagaimana Al-Quran berbicara tentang rezeki. Tapi lebih khusus adalah bagaimana Al-Quran berbicara tentang rezeki melalui lafaz atau kata yang di situ ada kata rizqun dan derivasinya atau pecahan-pecahannya. Sebab gimana? Sebab kalau kita berbicara tentang makna rezeki secara umum, sebagaimana disebutkan di pengajian yang lalu, bahwa rezeki adalah semua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk dan dikonsumsi atau dinikmati oleh makhluk itu. Maka dengan demikian ayat-ayat atau kalimat-kalimat di dalam Al-Qur'an meskipun tidak ada di situ lafal rizki, tapi itu bisa berarti bahwa Allah memberikan rezeki. Satu contoh misalnya, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Dan apabila aku sakit, maka dialah Allah menyembuhkanku. Nah, penyembuhan dari sakit yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu disebut juga dengan rezeki. Meskipun di dalam ayat tersebut itu tidak ada kata atau lafal rizqun. Nah, oleh karena itu dalam pembahasan kita kali ini itu kita akan membahas tentang lafaz-lafaz yang ada di dalam Al-Qur'an yang itu adalah lafal rizqun dan derivasinya, yaitu rozaqo, yarzuku, rizqon dan sebagainya dan sebagainya. Nah, kalau kita telusuri dari penggunaan kata rizqun dan derivasinya atau pecahannya, bahwa lafal rizqun itu tersebut sebanyak 123 kali. 123 kali tersebut di dalam Al-Qur'an. Dalam bentuk fi'il madhi sebanyak 37 kali. Dalam bentuk fi'il mudhari sebanyak 19 kali. Dalam bentuk fi'il amar 5 kali. Dalam bentuk isim fa'il 6 kali. Dalam bentuk sighah mubalaghah 1 kali, dan dalam bentuk masdar atau isim sebanyak 55 kali. Nah, kalau kita lihat komposisi penggunaan kata rizki di dalam Al-Qur'an, ini yang menempati ranking pertama atau ranking teratas, atau yang paling banyak digunakan di dalam Al-Qur'an itu adalah dalam bentuk masdar. Dalam bentuk masdar atau kata benda.
kata benda, yaitu sebanyak 55 kali. Dicontohkan apa? Wa rizqu rabbika khairun wa abqa. Wa rizqu rabbika khairun wa abqa. Dan rezeki Tuhanmu lebih baik dan lebih kekal abadi. Kemudian yang menempati ranking kedua yaitu yang menggunakan bentuk fi'il madhi. Bentuk fi'il madhi itu artinya adalah kata kerja lampau atau past tense, yaitu sebanyak 37 kali. Sebagaimana tersebut di dalam surah Ar-Rum ayat 40, Allahul ladzi khalaqakum thumma razaqakum thumma yumitukum thumma yuhyikum. Dialah Allah, Allah lah yang menciptakanmu, kemudian Dia memberimu rizki, kemudian Dia mematikanmu, kemudian Dia menghidupkanmu. Coba kita lihat. Khalaqakum dalam bentuk fi'il madhi. Jadi kalau diterjemahkan secara letterlek, Allah lah yang telah menciptakanmu. Artinya apa? Kamu dulu belum ada, kemudian sekarang ada, maka pada saat itu, pada waktu lampau, Dialah yang menciptakanmu. Dialah yang menjadikan kamu menjadi ada. Nah. Kemudian summa razaqakum. Kemudian Allah memberi kamu rizki. Nah. Dengan kata lain apa? Dengan kata lain bahwa ketika Allah menciptakan manusia, menciptakan kita semua, itu Allah itu sudah menjamin rizki, menjamin rizki untuk diberikan kepada kita. Dalam surah Hud disebutkan wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Dan tidak ada sesuatu pun hewan atau binatang sing gremet di bumi kecuali rizkinya sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah menciptakan kita manusia itu sudah dibekali dengan rizki, sudah dibawa sertakan kepada kita rizki-rizki. Pada pengajian-pengajian yang lalu sudah saya jelaskan bahwa yang dimaksud dengan rezeki di sini itu tidak melulu berupa makanan yang kemudian langsung bisa kita makan, tidak. Justru kalau kita itu orang yang kreatif, justru kalau kita itu orang yang memiliki petualangan jiwa untuk menjadi lebih baik dan mandiri, kita diberi hal-hal yang sifatnya konsumtif itu justru tidak mau. Jadi gambarannya gini ya, kita diundang oleh orang yang kaya raya, kita diundang oleh orang yang kaya raya. Tiap datang kita diberi makan, diberi minum, kemudian pulang dikasih sangu, 10.000, 20.000. Oke, kita senang dengan itu, tapi bagi orang yang mempunyai jiwa kreatif, dia akan lebih senang kalau ketika dia itu diundang oleh orang kaya itu, dia diberi trik, diberi kiat-kiat
diberitahu bagaimana caranya menjadi kaya. Bagaimana caranya menjadi kaya. Atau lebih detailnya adalah kita punya mata, bagaimana kita menggunakan. Kita punya telinga, bagaimana kita menggunakan. Kita punya tangan, punya kaki, punya otak, bagaimana kita menggunakan. Itu justru yang lebih disukai bagi orang-orang yang kreatif. Dan itulah sebetulnya yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memberikan rezeki kepada kita. Itu tidak melulu berupa sebuah hidangan makanan yang langsung bisa kita konsumsi, tidak. Tapi Allah menyediakan wasakhkhara lakum ma fil ardi jami'a. Allah telah menundukkan semua yang ada di bumi untuk. Di situ ada bulir padi yang kalau ditanam dia akan tumbuh menjadi padi yang sangat banyak. Di situ ada batang gedebok yang kalau ditanam dia akan menjadi pisang. Jadi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah bahan-bahan mentah. Tapi lebih dari itu, Allah memberikan yaitu modal besar bagaimana supaya kita itu bisa eksis di bumi. Nah, modal besar itu yang notabene adalah rezeki, yaitu apa? Otak dan panca indera. Kenapa demikian? Pertama, karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu menjadikan kita anak turunnya Nabi Adam dan anak turunnya itu sebagai khalifah di bumi. Sebagai khalifah di bumi. Yang namanya khalifah itu adalah orang yang mempunyai ide yang cemerlang, orang yang mempunyai gagasan yang progresif, orang yang mempunyai keberanian untuk menaklukkan, keberanian untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Jadi kita dijadikan sebagai khalifah. Itu Allah tidak menjadikan kita sebagai makhluk yang lembek. Allah tidak menjadikan kita sebagai makhluk yang manja. Kita bisa lihat ya. Kita bisa lihat bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala merangkai kisah dari Nabiullah Adam alaihissalam. Nabiullah Adam alaihissalam itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu dengan fase-fase. Jadi setelah beliau diciptakan itu kemudian disuruh tinggal di surga. Nggak tahu berapa lama, apa 1.000 tahun, 10.000 tahun, 1.000 tahun, wallahu a'lam. Fase berikutnya adalah Nabi Adam diturunkan ke bumi. Dalam artian bahwa Nabi Adam itu menjalani kehidupan di bumi. Nah, yang perlu dicatat di sini adalah justru ketika Nabiullah Adam alaihissalam diturunkan di bumi menjadi makhluk bumi, menjalani kehidupan di bumi. Pada saat itulah beliau mendapatkan gelar yaitu khalifah fil ardi. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ja'ilun fil ardi. Dengan kata lain adalah
bahwa Nabi Adam ketika masih di surga itu belum bisa disebut sebagai khalifah. Tapi ketika beliau di bumi, pada saat itulah dia mulai memerankan perannya sebagai khalifah. Sebagai khalifah. Dan kalau kita itu sebagai pejuang ya, sebagai orang yang mempunyai tantangan, sebagai orang yang mempunyai tantangan, itu justru lebih memilih hidup di bumi daripada hidup di surga. Maksudnya bagaimana? Kalau di bumi dia bisa makan, itu adalah hasil dari jerih payahnya. Hasil dari jerih payahnya, bagaimana dia memeras otak, bagaimana dia menggunakan tangan, menggunakan kaki, kemudian dia bisa makan. Itu bagi orang yang mempunyai jiwa mujahid, jiwa pejuang, itu lebih memilih di situ. Lebih memilih di situ daripada tinggal di surga, makan tinggal makan, tidur tinggal tidur, sudah ada yang melayani dan sebagainya, sudah ada yang melayani dan seterusnya. Makanya pernah saya sampaikan ya, ada seorang sufi ya, ditanya, bagaimana nanti kehidupan kamu di surga? Dia itu justru sedih. Nah, kalau ini mungkin tidak sampai pada kita. Dia itu sedih. Kalau disuruh memilih, kata dia, saya masih bisa diberi kesempatan untuk sholat 2 rakaat dengan diberi surga. Saya lebih memilih bisa melaksanakan sholat 2 rakaat. Nah, bisa melaksanakan sholat 2 rakaat. Kenapa demikian? Karena bagi seorang sufi, para ahli ibadah, orang yang bekerja keras, ya, beribadah itu sendiri bisa membungkukkan punggung untuk rukuk, bisa menggelosorkan tubuh untuk sujud, bisa menggerakkan bibir untuk membaca tasbih. Itu jauh lebih nikmat daripada kenikmatan makan dan minum di surga. Makan dan minum di surga. Nah, ini maksudnya apa saya sampaikan di sini ini. Jadi ketika kita menjalani hidup di dunia, kok kemudian kita itu ekonominya misalnya seret, dagangan ya enggak laris, ya, pekerjaan misalnya ya, pekerjaan samben-samben keleru misalnya ya, itu jangan pernah berpikir bahwa Allah itu sedang membiarkan kita, Jangan pula berpikir bahwa Allah itu tidak memberi rizki kepada kita. Itu semua adalah karena kita itu salah di dalam menafsiri, salah di dalam mempersepsikan apa itu rizki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Otak yang kita punya, mata yang kita punya, telinga yang kita punya, tangan dan kaki yang kita punya, itu semuanya adalah rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian adalah bagaimana supaya kita itu ketika sedang bekerja itu sama nikmatnya
dengan ketika kita sedang menikmati hasil kerja kita. Atau ilustrasinya ginilah. Bagaimana supaya kita itu dalam 30 hari masuk kantor, kemudian melakukan pekerjaan kita, kemudian merancang kegiatan-kegiatan untuk hari esok dan sebagainya, itu bagaimana kita upayakan bahwa itu adalah sama nikmatnya atau lebih nikmat daripada di awal bulan kita mendapatkan gaji. Di awal bulan mendapatkan gaji. Atau kalau ibu-ibu misalnya ya. Kalau ibu-ibu dan ini apa namanya? Dan ini sering terjadi bagi ibu-ibu di rumah. Si suami atau anak-anaknya menikmati atau melahap masakan dari ibu dengan sangat nikmat. Nah, melahap atau menikmati masakan ibu dengan nikmat. Itu bagi ibu proses dia masak meskipun setelah masak dia itu tidak makan, dia itu sudah merasakan jauh lebih nikmat daripada melahap atau menikmati hasil masakannya. Dengan demikian kita itu akan senantiasa bersyukur, senantiasa merasa bahwa setiap detik yang kita lalui kita digerojoki rizki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Digerojoki rizki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang ibu bisa ngiris bawang, alhamdulillah, saya diberi rizki oleh Allah sehingga mampu ngiris bawang. Seorang ibu bisa menuangkan bumbu-bumbu ke wajan atau panci misalnya. Alhamdulillah saya diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga bisa menuangkan bumbu-bumbu ke wajan atau panci. Kenikmatannya itu sama-sama atau bahkan mungkin lebih besar daripada ketika dia selesai makan, kemudian setelah dia selesai masak, kemudian menikmati hasil masakan itu. Ya, oleh karena itu kita tidak heran ya, ada sufi, ada waliullah yang justru perasaan senangnya, perasaan bahagianya itu jauh lebih besar, yaitu pada waktu ketika dia itu sholat 2 rakaat atau ketika dia itu beribadah, daripada ketika dia itu kelak ada di surga kemudian diberi hidangan makan dan minum. Nah, inilah rahasia kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala itu lebih banyak menggunakan kata rozaqo dalam bentuk fi'il madhi daripada yarzuku, yaitu dalam bentuk fi'il mudhari' yang hanya 19 kali. Dalam bentuk fi'il madhi itu 37 kali. 2 kali lipat. 2 kali lipat. Sementara dalam bentuk masdar 55 kali. 55 kali. Yang artinya apa? Yang artinya adalah bahwa setiap detik yang kita lalui semuanya adalah rizki dan rizki Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita lihat dalam bentuk fi'il mudhari' itu 19 kali. Sebagaimana tersebut di dalam surah Ali Imran, wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang
yang terbunuh di dalam medan perang fisabilillah, mereka itu mati. Tidak, mereka adalah hidup dan diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya apa? Ini sebagai counter, sebagai antitesa dari yang dipahami oleh orang-orang musyrik, yang dipahami oleh orang Arab jahiliyah. Jadi rumangsani wong iku nek mereka kalau bisa membunuh satu orang muslim, itu berarti kekuatan Islam akan turun satu. Dia bisa membunuh 100 orang muslim, dianggap bahwa kekuatan Islam akan turun 100. Tidak. Islam itu adalah ibarat apa iku jenenge pelembungan bola balon. Semakin ditekan, nanti pantulannya itu akan semakin hebat. Semakin diinjak, nanti lompatannya itu akan semakin hebat. Dan itu yang terjadi pada diri umat Islam. Jadi kita membaca ayat ini bahwa orang-orang yang meninggal fisabilillah, kemudian di alam kubur mereka itu masih hidup, oke, itu benar. Itu benar bahwa para syuhada sekarang ini mereka menikmati rizki-rizki, menikmati hidangan-hidangan dari Allah Subhanahu wa taala, itu benar. Tapi sebagai sebuah spirit, sebagai sebuah semangat dan api Islam, bahwa satu orang martir dari umat Islam itu akan menumbuhkan 1000 kekuatan bagi orang-orang yang masih hidup. Bagi orang-orang yang masih hidup. Itulah mengapa di dalam peperangan, dalam sejarah Islam, itu ada kalanya ya, Nabi Muhammad itu perang kemudian kalah. Kemudian perang yang lain beliau menang. Perang berikutnya kalah, perang berikutnya menang dan sebagainya. Karena apa? Karena inti dari peperangan itu bukan kalah atau menang. Tapi inti dari peperangan itu adalah bagaimana supaya spirit Islam itu masih terus berkobar di dalam diri umat Islam. Dan itu terwujud ketika ada martir. Dan itu terwujud ketika di dalam peperangan kadang kalah, kadang menang, kadang kalah, kadang menang. Kita bisa melihat zaman Abbasiyah, di mana pasukan Islam itu sangat kuat. Ilmu pengetahuan mencapai kejayaannya. Para ulama, para sarjana, jumlahnya ribuan pada saat itu. Semua bangsa dan negara takut pada Islam. Tapi justru karena mereka, orang umat Islam pada saat itu merasa sudah mencapai puncaknya. Mereka merasa bahwa tidak ada yang mengalahkan. Akhirnya apa? Spirit Islam menjadi lemah. Spirit Islam menjadi lemah, dan akhirnya ketika diserbu oleh Hulagu Khan, kaisar dari Cina itu, habis semua. Karena apa? Karena kita lengah. Dan bagaimana kita sekarang ini? Nah, kita sekarang ini memang agak aneh. Kalau dulu zaman Abbasiyah
Mereka itu lengah karena apa? Mereka semangat berjuangnya berkurang itu karena apa? Mereka semangatnya berjuang itu adalah karena mereka itu merasa kuat, merasa besar. Merasa kuat, merasa besar, merasa tidak ada yang menandingi, akhirnya spirit Islam pada saat itu lemah. Dan kita sekarang ini, kenapa spirit Islam itu lemah? Itu justru karena kita itu merasa lemah, merasa miskin, merasa tidak mampu, merasa tidak punya daya untuk melawan siapapun. Ya wis, habis. Sama-sama habisnya. Orang yang merasa tinggi, merasa hebat, kemudian tidak waspada, itu sama-sama konyolnya dengan orang yang merasa lemah, merasa tidak mampu, tidak mempunyai kekuatan sehingga tidak mau berjuang. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala itu senantiasa memberi rezeki kepada kita. Dalam artian apa? Otak yang dimiliki oleh umat Islam atau para sahabat di awal Islam, kita juga punya. Tangan yang dimiliki oleh mereka jumlahnya juga 2, sama dengan tangan kita. Telinga yang mereka miliki sama dengan telinga kita, jumlahnya 2. Volume otaknya juga sama dengan volume otak kita. Tapi kenapa kita bisa lemah? Kenapa kita bisa lemah? Ya karena kita itu sifatnya adalah konsumtif. Merasa bahwa yang namanya rizki itu adalah apa yang terhidang di hadapan kita. Kita alpa lalai, tidak sadar bahwa otak itu adalah rizki, mata adalah rizki, telinga adalah rizki, tangan dan kaki adalah rizki. Tapi kadang kita itu salah di dalam mengambil spirit, ya, salah di dalam mengambil manfaat dari para syuhada kita. Kita sering ziarah kepada makam para pejuang, Syarif Hidayatullah, Sunan Giri, Sunan Kalijogo. Kita mengharapkan barokah supaya rezeki kita itu, rezeki kita itu lancar. Kita nyaris tidak pernah ingat bagaimana gagahnya, bagaimana kesatrianya Syarif Hidayatullah di dalam mengusir penjajah. Kita nyaris lupa bagaimana gagahnya Sayyidina Umar di dalam membasmi orang-orang musyrik. Nah, ini kebetulan tahun Hijriah, ya. Tahun baru Hijriah. Mengapa tahun baru Hijriah? Itu dimulai pada pada bulan Muharram. Kenapa tahun baru Hijriah tidak dimulai pada Fathu Makkah, yaitu bulan Dzulhijjah, di mana pada saat itu Islam mencapai kejayaan pada zaman Nabi Muhammad SAW. Kota Mekah ditaklukkan oleh Nabi Muhammad. Kenapa tahun baru Hijriah tidak dimulai pada bulan Rabiul Awal, yaitu hari kelahiran Nabi? Itu semua adalah supaya umat Islam itu mengingat tonggak awal dari perjuangan Islam, yaitu ketika Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Kalau tahun baru Hijriah itu dimulai pada bulan Dzulhijjah, yaitu ketika Hajatul Wada, di mana Nabi Muhammad dan para sahabatnya menaklukkan Mekah, kita akan terbuai dengan kejayaan-kejayaan Islam. Kalau tahun baru Hijriah dimulai
Ketika Rasulullah dilahirkan misalnya bulan Maulid, kita juga akan berhenti dengan hanya menyanjung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai makhluk yang paling mulia. Tapi ketika tahun baru Hijriah dimulai pada bulan Muharram, itu artinya adalah 1445 tahun yang lalu terjadi sejarah di mana tonggak perjuangan Islam dimulai. Tonggak perjuangan Islam menuju puncak kejayaan dan kesuksesan dimulai. Ya, tapi sayangnya kita memaknai tahun baru Hijriah itu lepas dari sejarah di mana awal tahun Hijriah itu ditentukan oleh umat Islam, yaitu tepatnya oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Baiklah para hadirin sekalian, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.